Oke, mahasiswa, kita lanjut lagi ya. Masih mengenai akuntansi untuk utang obligasi. Kali ini kita bicara mengenai akuntansi untuk utang obligasi saat dijual di harga diskon. Masih dengan contoh soal yang sama, yaitu PT ABC Sejahtera menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta, umur obligasi adalah 5 tahun, dengan kupon 10%, dan suku bunga yang berlaku yaitu 12%. Maka ketika perusahaan mengeluarkan obligasi dengan kupon 10%, di mana 10% ini di bawah dari suku bunga pasar, maka perusahaan akan menjual obligasi itu di harga diskon. Bagaimana akuntansi saat penjualan obligasi di harga diskon? Di sini Ibu udah buatkan tabel untuk amortisasi diskonto obligasi. Namun yang pertama kita cari dulu PV-nya ya. Ibu menggunakan rumus Excel ya nih ya. Jadi PV pokok obligasi Ibu udah dapat 56.742.686, kemudian PV pokok obligasi yaitu 36.047.762, sehingga nilai nominal obligasi pada saat diterbitkan dengan diskon yaitu 92.790.448. Atau kalian cari dengan rumus ini bisa juga. PV obligasi sama dengan nilai nominal dikali 1 per 1 plus I pangkat N. Jadi 100 juta dikali 1 per 1 plus 0,12 pangkat 5. Hasilnya adalah 100 juta per 1,12 pangkat 5, yaitu 56.742.686. Kita udah dapat PV-nya, kemudian kita cari juga PV bunganya dengan menentukan dulu bunganya yaitu 10 juta. Kemudian rumus PV anuitas, kupon obligasi dikali 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I. Jadi hasilnya adalah 36.047.762. Jadi kita udah nemu tuh. Sebelum membuat jurnal kita udah nemu PV pokok obligasi 56.742.686 ditambah dengan PV kupon 36.047.762. Hasilnya adalah nilai nominalnya 92.790.448. Nah, 92.790.448 ini lebih kecil daripada nilai obligasi yang tertera di kontrak yaitu 100 juta, sehingga dijual di harga diskon. Maka ketika penerbitan obligasi kita akan mendapatkan uang sebesar 92.790.448. Maka kas 92.790.448 pada utang obligasi, yaitu obligasi yang tertera di kontrak yaitu 100 juta. Selisih dari ini adalah jumlahnya 7.209.552. Itu adalah akunnya diskonto obligasi yang letaknya di debit. Itu ya. Oke. Bagaimana saat pengakuan bunga accrual atau penyesuaian? Di sini bunga accrualnya adalah 11.134.854 yang diperoleh dari 12% dikali nilai buku, yaitu nilai bukunya ada 92.790.448. Maka jurnalnya saat penyesuaian di 31 Desember, beban bunga 11.134.854 pada utang obligasi 10 juta, karena ini akan kita bayar sebesar 10 juta sesuai dengan kontrak. Maka selisih dari 11 juta dan 10 juta ini adalah sebesar 1.134.854. Itu adalah amortisasi atas diskonto obligasi. Ingat ya, amortisasi adalah penyusutan atas aset tidak berwujud sehingga pengurang dari aset tersebut. Karena tadi diskonto obligasi di debit, maka untuk amortisasinya adalah di kredit. Ini ya jumlahnya untuk amortisasi.
Oke, bagaimana saat pembayaran bunga obligasi? Pada saat pembayaran bunga obligasi, maka utang obligasi atas penyesuaian di 31 Desember 10 juta pada kas 10 juta atau utang bunga obligasi pada kas 10 juta. Saat pelunasan obligasi, yaitu pelunasan pada saat jatuh tempo adalah 100 juta. Maka jurnalnya pada saat pelunasan tanggal 1 Januari 2020, utang bunga obligasi yaitu penyesuaian terakhir yaitu di periode keempat 31 Desember 2019 yaitu 10 juta, kemudian ditambah pokok obligasi yang akan kita bayar jatuh tempo yaitu 100 juta pada kas sebesar 110 juta. Ini nilai saat jatuh tempo. Nah, untuk part 13 kita akan bicara tentang soal-soal utang obligasi ya. Mungkin di sini kita akan bahas lebih banyak soalnya, lebih beragam. Disimak ya.